Ratapan tangis Suhartini, putranya tewas dikeroyok merantau cari kerja untuk biayai anak sekolah. Duka mendalam menghampiri Putu Suhartini, warga di Jalan Pulau Sumatera, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Kabupaten Buleleng, Selasa 16 Januari 2024. Perempuan paruh baya itu tak sanggup lagi menahan linangan air mata setelah mengetahui anaknya, Adi Putra Krismawan, menjadi korban pengeroyokan dan pembacokan yang diduga dilakukan oleh belasan pelaku yang menggunakan 7 sepeda motor pada Senin 15 Januari 2024 malam. Diketahui Adi ditemukan tergeletak tak bernyawa bersimbah darah dengan luka bacokan di dada kanan. Suhartini tidak terima anak keempatnya itu tewas mengenaskan usai dikeroyok oleh segerombolan pemuda di Sempidi, Badung. Diceritakannya dia baru mengetahui anaknya yang berstatus duda itu meninggal pada Selasa pagi. Adi dinyatakan tewas dengan luka bacok pada bagian kanan. Bahkan dalam video viral yang beredar, almarhum Adi sempat dikeroyok oleh sejumlah pemuda. "Anak saya meninggal dengan kondisi seperti itu, saya tidak terima. Sudah badannya kecil, diperlakukan seperti itu. Kok para pelaku tega berbuat seperti itu? Sedih sekali saya melihat anak saya meninggal dengan kondisi begini. Di video kami lihat anak saya sudah lemas tapi masih juga dikeroyok," kata Suhartini sambil menangis. Suhartini mengaku tidak tahu persis mengapa sang anak menjadi korban pengeroyokan hingga tewas. Sepengetahuannya, anak keempat dari 6 bersaudara itu tidak pernah memiliki permasalahan dengan teman-temannya. Terlebih almarhum Adi merupakan sosok yang pendiam. Ia menduga kasus ini terjadi karena kesalahpahaman saat Adi dalam perjalanan pulang menuju kosnya di Dalung. Mungkin ada kesalahpahaman di jalan sehingga sekelompok pemuda ini tersinggung dan mengeroyok anak saya. Tapi sampai saat ini kami belum tahu persis apa penyebabnya. Belum ada informasi lebih lanjut dari pihak kepolisian, katanya. Suhartini menyebut ia terakhir kali bertemu almarhum Adi pada saat perayaan Natal 2023. Kemudian pada 27 Desember, Adi memutuskan pergi ke Denpasar untuk mencari pekerjaan. Tujuannya untuk membiayai sekolah anak satu-satunya yang kini berusia 3,5 tahun. Mirisnya pada Senin 15 Januari 2024, almarhum Adi sejatinya baru saja selesai interview kerja. Kemudian pada Selasa 16 Januari 2024, seharusnya menjadi hari pertama almarhum Adi bekerja di restoran di Nusa Dua. Namun takdir berkata lain, Adi meninggal dunia dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Almarhum sudah bercerai dengan istrinya, dia sayang sekali dengan anaknya. Dia ke Denpasar itu untuk mencari uang biar anaknya bisa sekolah. Saya tidak punya firasat apa-apa. Senin malam itu, tumben tidak ada komunikasi dari dia. Biasanya tiap hari ada saja ngirim WA, nanya kabar atau memberitahu jika sudah sampai kos, ungkap Suhartini. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.